Ya, semuanya menantang. Semuanya Yang namanya menantang. urusan politik itu semuanya menantang. Semuanya menantang. Hanya porsinya yang berbeda. Pembangunan infrastruktur yang sekarang ini, saya pikir 2023 ini sangat dirasakan oleh masyarakat Manggarai Timur. Orang olahraga tentu dia punya kedisiplinannya berbeda. Nah, ya. Kenapa? Jam bangun saja dia sudah pasti tidak akan rubah. Selamat datang dalam podcast Cerita dari Matim, sebuah podcast yang akan menyajikan cerita pembangunan dari Manggarai Timur. Tamu kedua untuk podcast kita adalah Bapak Siprianus Habur Esos, Wakil Bupati Manggarai Timur. Beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Manggarai Timur sejak Desember 2022, menggantikan almarhum Bapak Stefanus Jagur. Bapak Siprianus Habur adalah putra Lambaleda yang dilahirkan di Watulanur pada tanggal 31 Januari 1968. Lebih jauh mengenal seorang Siprianus Habur, cerita-ceritanya, dan bagaimana beliau memandang Manggarai Timur akan kami sajikan bersama untuk Anda dalam podcast Cerita dari Matim. Bersama saya Jenny Wajong, dari Rumah Jabatan Wakil Bupati Manggarai Timur, Gololada Borong. Selamat mengikuti. Oke, apa kabar Bapak pagi ini? Kabar cukup cerah dan bahagia selalu. Oh ya, terlihat ya, agak siap. lebih sumringah. Ya. Ya. Cerita mengenai Bapak Siprianus Habur dan perjalanannya dalam berkarir, berpolitik di Manggarai Timur nanti akan kita bagi bersama di sini. Tentu saja juga bersama dengan pandangan-pandangan beliau terkait pelaksanaan pembangunan dan bagaimana Manggarai Timur hari ini, kemarin, dan beberapa waktu yang lalu. Kita akan mengulasnya bersama di sini. Siap. Bicara soal seorang Siprianus Habur, itu identik sekali dengan politik. Ya. Saya jadi penasaran, tapi banyak orang juga yang mungkin penasaran, sejak kapan sebenarnya tertarik berpolitik, Pak? Ya, kalau omong saya tertarik di dunia politik ini sebenarnya sejak saya masuk di dunia kampus lah. Nah, jadi begitu masuk dunia kampus sudah tertarik untuk ikut organisasi baik di dalam kampus maupun di luar. Jadi sudah mulai aktif begitu. Jadi semangat untuk kebersamaan dan berkumpul bersama orang lain itu selalu ada. Jadi dari begitu. muda gitu? Iya, sejak muda lah. Jadi berpolitik itu dimulai dengan sering berkumpul bersama begitu. Itu kan proses belajar. Proses belajarnya di sana. Belajar bersama orang lain. Begitu. Dari situ apakah bisa dibilang bahwa pilihan hidupnya sekarang memang berpolitik? Ya, dengan sendirinya. Jadi saya secara pribadi memang ya karena semangat tadi itu di organisasi baik di kampus maupun di luar kampus, saya ini kan itu tadi ada semangat mau berkumpul bersama orang lain, kemudian semangat untuk selalu bersaing bersama orang lain itu kah dalam hal yang positif begitu. Semangat untuk berkumpul kemudian bersaing itu berarti inti politiknya seorang Siprianus Habur itu ada di situ ya. Karena kami masuk di organisasi itu kan targetnya kan ya kita harus mendapatkan di titik puncak itu, itu di dia. organisasi begitu. Oke, baik, kalau begitu boleh sedikit diceritakan Pak setelah di kampus kemudian perjalanan politiknya seperti apa? Kami hampir semua masyarakat Manggarai Timur bahkan seluruh NTT dan Indonesia juga tahu bahwa sebelum menjadi Wakil Bupati Manggarai Timur Bapak Siprianus Habur adalah seorang anggota DPRD, kemudian sebelum itu bahkan juga seorang kepala desa ya. Jadi perjalanan politiknya, karir politiknya cukup panjang dan tidak serta-merta jadi wakil bupati. Bisa sedikit bercerita soal itu, Pak? Ya, memang saya ini kan ya orang mau anggap unik memang, tapi terserahlah. Tapi bagi saya perjalanan politik saya sejak di kampus memang semangat di organisasi dan semangat untuk merebut jabatan itu selalu ada. Kemudian di luar kampus juga, saya ini kan ya mantan ketua presidium PMKRI cabang Denpasar juga, kemudian di resimen mahasiswa juga ikut, di Kempo juga ikut, hampir semua organisasi intern kampus dan di luar itu semangatnya ada. Kemudian setelah tamat, ya dorongan itu selalu ada. Ya saya karir politik ini kan mulai dari kepala desa. Bagaimana
semangat saya untuk membangun desa, ya mulai dari situ. Jadi saya jalankan dengan cara saya, gaya saya, pokoknya tidak kaku. Jadi kepala desa walaupun saya tidak lama, kurang lebih. Berapa periode itu, Pak? Ya tidak sampai 1 periode juga, 2 tahun kurang lah. Itu tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2007 sampai 2009. Oh iya. Nah, 2009 di bulan Agustus saya sudah undur diri. Kebetulan waktu itu juga sudah perekrutan caleg. Ada pemilu, ya sudah ikut. Jadi tawaran dari partai sudah ada. Jadi melepaskan jabatan kepala desa, kemudian memilih untuk menjadi anggota DPR. Iya. Oh, oke. Karena itu tadi, hitungan saya dulu waktu saya masih kepala desa untuk membangun desa ini ya agak terbatas lah. Era saya dulu dana desa itu hanya 10 juta. Ya kapan saya urus untuk perubahan desa. Ada yang kami gunakan karena semangat gotong royong ada untuk perubahan desa. Tapi kan untuk yang signifikan tidak mungkin saya bisa capai. Tapi begitu saya masuk di dunia politik ke tingkat ya kabupaten di DPRD, semangat untuk membangun masyarakat itu ya itu sudah. Yang dilayani juga jadi lebih banyak, lebih luas daripada dan itu tadi. Selama jadi kepala desa, skopnya memang hanya urus pembangunan di desa. Sebelum saya jadi kepala desa ini kan di Watulanur itu jalan pokoknya infrastrukturnya masih sangat terbatas. Begitu jadi kepala desa, walaupun 2 tahun, ruang itu sudah mulai terbuka. Kemudian pada saat saya juga dipercayakan oleh masyarakat di wilayah waktu itu masih Pocoranaka Timur untuk menjadi anggota DPRD, maka semangat itu semakin terbuka. Kemudian wilayah perhatian juga jelas di wilayah Dapil. Selama saya jadi DPR ini konsen pertamanya itu ya mendiskusikan soal pembangunan masyarakat di wilayah Dapil begitu. Berapa periode untuk menjadi anggota DPR kemarin? Ya kalau di DPR ini kan ya 3 periode memang. 3 periode. Tapi apa yang saya rasakan selama 3 periode itu ya pasti masyarakat tahulah si Prihabur apa yang saya lakukan untuk kepentingan mereka. Begitu. Menjadi kepala desa, kemudian menjadi anggota DPR selama 3 periode, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Manggarai Timur sudah kurang lebih 1 tahun ya Pak. Mana yang lebih menantang secara politik? Ya semuanya menantang. Yang namanya urusan politik itu semuanya menantang. Hanya porsinya yang berbeda. Nah porsi yang paling besar ya. Kalau waktu saya jadi kepala desa, ya tantangannya karena pesaing-pesaing dalam perebutan kepala desa itu adalah saudara, tetangga rumah semua. Tapi kalau waktu saya perebutan kursi DPR, pesaingnya itu kan ya ada yang tetangga desa, antar kecamatan, macam dapil saya ada 2 kecamatan, ya itu sudah. Tapi puji Tuhan, masyarakat memberikan kepercayaan dari 2009 sampai 2019 kemarin mereka memberikan kepercayaan. Itu berarti dipandang cukup sukses ya untuk masyarakat di wilayah Dapil sana. Berarti Bapak dianggap cukup sukses. 3 periode tidak mudah untuk seorang anggota DPR. Ya, karena itu tadi menurut saya di periode pertama saya masuk di DPR itu kan rakyat Lembaleda Selatan dan Lembaleda Timur yang sekarang dulu Pocoranaka dan Pocoranaka Timur itu kan mereka mencoba. Bisa tidak si Prihabur ini menjadi pejuang rakyat. Begitu saya berjuang dan masyarakat tahu bahwa selama saya duduk 5 tahun di DPRD, hasil untuk rakyatnya juga ada. Sehingga di periode kedua mereka ada kepercayaan. Kalau itu tadi, periode pertama menurut saya itu adalah percobaan oleh rakyat. Mampu tidak saya berjuang kepentingan rakyat. Di periode kedua ada kepercayaan. Mereka bilang dia lanjut. Begitu tapi juga di periode ketiga lebih lagi mereka memberikan penghargaan kepada saya, dia lanjut sampai periode ketiga. Jadi percobaan, ada kemudian kepercayaan, kemudian percobaan, ada tahap kepercayaan, ada penghargaan untuk saya punya diri itu Pak. Masuk 3 periode. Jadi semuanya sudah dilalui ya. Kalau itu sudah. Pertanyaannya tadi mana yang lebih menantang secara politik? Nah, pertanyaan secara lebih masyarakat akar bawah rumput mana lebih enak? Jadi kepala desa kah? Jadi anggota DPR kah? Atau jadi wakil bupati? Menurut saya kegembiraan itu hampir kan tergantung situasi. Kebanggaan rakyat dulu saya jadi kepala desa di Watulanur, suasananya karena skupnya kecil,
Masyarakat pasti yang merasakan. Jadi DPR juga yang paling merasakan saya itu adalah masyarakat. Tapi kalau secara pribadi Bapak merasa lebih enak mana nih? Jadi waktu jadi kepala desa kah? Jadi DPR 3 periode atau jadi wakil bupati? Saya belum sampai puncak di situ. Kenapa? Saya belum mengatakan bahwa ini yang paling enak, tidak. Karena pada prinsipnya semuanya kita adalah berjuang untuk kepentingan rakyat. Untuk apakah sekarang saya posisi wakil bupati walaupun jabatan ini singkat, tapi karena semangatnya itu kita mau berjuang untuk melayani masyarakat. Dengan posisi wakil melayani masyarakat Manggarai Timur yang semakin luas. DPR kemarin konsenya ya di 2 kecamatan. Waktu kepala desa konsenya antar kampung yang saya bangun. Kan begitu. Sekarang menjadi wakil bupati tentu ini skopnya luas. Ya jelas tantangannya juga besar, kan begitu. Jadi masing-masing ada porsinya. Tidak bisa dibandingkan juga. Tergantung itu tadi. Jadi skop wilayah kita itu ada di mana. Kalau sekarang kan saya tidak berpikir lagi desa, tidak berpikir lagi dapil, tapi saya sekarang berpikir Manggarai Timur secara keseluruhan. Oke, baik. Kita sambil ngobrol sambil minum kopi, Bapak. Oke, baik. Ini kopi Manggarai Timur. Kopi Manggarai Timur yang disajikan di rumah jabatan wakil bupati di Gololada Borong. Terima kasih. Terima kasih banyak. Manggarainya mantap. Salam untuk Bang NTT karena gelasnya dari Bang NTT. Terima kasih banyak. Enak. Luar biasa. Ini gelas yang keberapa pagi ini Bapak minum? Saya sudah gelas yang kedua. Gelas yang kedua. Karena kalau saya kopi ini bisa 5-10 gelas satu hari. Ya, saya juga tidak tahu karena tamu Kemudian kalau saya bertamu di tetangga juga ya pasti minum kopi. Apalagi kalau ukuran cangkir begini untuk orang Manggarai ini ya bisa lebih dari 6-7 gelas ini. Luar biasa. Bicara soal kopi itu artinya bicara soal keluarga, bicara soal mama, anak-anak dalam rumah. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan politik seorang Siprianus Habur selain masyarakat pemilih tentu saja? Yang pertama Tuhan. Yang sangat berpengaruh dalam hidup saya itu adalah Tuhan. Mungkin ini sudah Tuhan menghendaki saya hidup di dunia politik ini karena untuk berpikir kepentingan bersama orang lain. Setelah Tuhan memberikan saya ruang dan jalan ini, tentu dengan istri dan anak-anak saya dan keluarga besar saya. Kemudian masyarakat. Jelas, saya seperti ini jadi orang besar seperti ini karena rakyat. Sehingga itu tidak bisa saya lupakan. Situasi dan kondisi apapun, saya selalu mengatakan, saya jadi orang besar itu karena rakyat. Coba kalau saya tidak baik dengan rakyat dan tidak dekat dengan rakyat, tidak mungkin saya jadi orang besar seperti ini. Ya, mulai dari Tuhan kasih jalan saya, kemudian saya istri juga memberikan dukungan, saya anak-anak dan keluarga besar. Terutama saya sejak masuk di dunia politik ini karir mulai dari kepala desa. Tentu masyarakat Batu Lanur melihat, oh dia ini punya potensi untuk bisa berpikir untuk orang lain. Begitu juga waktu saya jadi DPR, tentu masyarakat di wilayah Dapil, Pocoranaka dan Pocoranaka Timur juga melihat, oh Sipri Habur itu baik dan bisa berpikir orang lain. Doa kemarin posisi saya wakil bupati, tentu ini doa masyarakat Manggarai Timur. Sehingga saya terus terang saja untuk ambil jarak dengan siapa saja. Tidak hanya masyarakat. Karena pegawai juga itu adalah masyarakat Manggarai Timur. Saya tidak bisa ada sekat di situ. Jadi selalu bersama. Masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Tetapi banyak orang yang penasaran. Wakil bupati itu kan sibuk sekali pekerjaannya. Dulu juga DPR 3 periode, kemudian juga kepala desa. Waktu untuk keluarga bagaimana Bapak? Apakah pernah ada protes dari mama atau anak-anak? Oleh kayak mana baru deta? Iya. Tapi saya ini kan orang yang ya kalau pas di rumah ya enjoy dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Tapi ada waktu khusus gitu untuk ngobrol dengan mama dan anak-anak gitu. Memang ada disediakan waktu khusus. Oh iya. Politisi itu kan sibuk. Saya kadang-kadang kalau dengan istri ini kan ya bisa saja pada saat makan atau minum kopi, diskusi, santai, tidak terlalu formal juga. Dengan anak-anak juga saya sering kumpul dengan mereka. Sekarang mereka jauh, sering telepon, diskusi, Bapak bagaimana, kamu bagaimana juga. Ya, titik akhirnya ya minta doa supaya kita semua sehat dan saya juga bisa melaksanakan tugas yang diberikan ini yang dipercayakan oleh masyarakat Manggarai Timur supaya saya bisa berjalan baik. Itu susah.
menjadi seorang wakil bupati, menjadi pejabat publik lah, Ya. berpolitik itu kan tidak bisa ngobrol dengan banyak sembarang orang, terutama untuk hal-hal yang sensitif. Ya. Saya punya satu pertanyaan yang kemarin saya sudah siapkan dari kemarin-kemarin. Saya selalu pengen tahu, pejabat publik, terutama seorang Siprianus Habur yang kalau di depan umum itu kesannya kan sangat kuat, sangat itu ya. Itu curhatnya ke siapa, Pak? Ngobrol yang Ya. detail pribadi itu sama siapa Jelas. biasanya? Sebelumnya kan apanya kita harus curhatnya dengan Tuhan. Tuhan minta kita beri kekuatan Rajin agar berdoa kita. berarti, Pak. Saya rajin berdoa ke gereja ya. Oke. Tapi di rumah tentu saya sesekali saja doa. Tapi tetap dalam hati saya bahwa Tuhan pasti itu yang memberikan kekuatan. Setelah itu pasti istrilah Iya. dengan anak-anak dan keluarga. Saya selalu minta mereka dukungan, doa atau apapun yang mereka berikan untuk saya jadi kuat dalam menghadapi semua tugas ataupun soal apa saja. Jadi tetap kita mengharapkan Tuhan akan memberikan yang terbaik Iya. untuk kita. Selalu Tuhan yang Iya, menjadi itu pemimpin sudah. dan penunjuk jalan Iya, ya. Baik, kemudian bicara soal menjadi seorang wakil bupati, Iya. seperti yang tadi sudah disampaikan, skop pelayanannya lebih luas. Iya. Kemudian yang di masyarakat yang dilayani juga lebih Lebih banyak. banyak, iya. Tetapi kami pengen tahu, bagaimana Bapak memandang Manggarai Timur waktu masih menjadi kepala desa, Bapak memandangnya bagaimana? Perjalanan Manggarai Timur waktu kepala desa itu 2007 sampai 2009. Kemudian menjadi anggota DPRD 3 periode, memandangnya bagaimana, dan saat ini ketika sudah menjadi eksekutor, Ya. bagaimana Bapak memandang perjalanan Manggarai Timur sampai dengan hari ini di usia yang ke-16? Ya, kalau ya karena ini per segmen ya. Ya. Saya waktu jadi kepala desa, karena saya jadi kepala desa itu kan masih bergabung dengan Manggarai. Dalam perjalanan kan pemekaran. Tentu saya sadar lah kalau misalnya pembangunan di tingkat desa waktu itu masih agak terbatas karena wilayah yang cukup luas Ya. Jadi tidak soal, tapi tetap niat untuk perubahan itu selalu ada. Kemudian waktu saya jadi DPR juga, tentu sejak Manggarai Timur ini dimekarkan, wilayah ini cukup luas, kemudian ya fasilitas atau infrastruktur juga masih sangat terbatas. Saya terus terang saja tetap berjuang bagaimana wilayah Dapil itu bisa memberikan pelayanan maksimal. Apakah kita melalui dorongan untuk pembangunan infrastruktur atau lain-lain, baik di tingkat pendidikan, kesehatan. Saya pikir itu dengan sendirinya pasti ada perjalanan dan ada perubahan begitu. Jadi sekarang Setelah menjadi Manggarai Timur sudah posisi seperti hari ini, saya pikir itu perjalanan yang cukup panjang lah, walaupun baru masuk umur 16 tahun. Kemudian saya ini sekarang posisi wakil, tentu bersama Pak Bupati berjuang untuk melayani masyarakat Manggarai Timur, untuk memenuhi harapan masyarakat Manggarai Timur. Harapannya kan jelas untuk perubahan. Iya. Begitu. Tapi ada perubahan yang signifikankah yang terlihat di Manggarai Timur di zaman Bapak masih kepala desa sama di Manggarai Timur di zaman Bapak sebagai wakil bupati? Ada hal yang berubah yang menurut Bapak ini dia perubahannya 16 tahun atau Iya. sama saja? Oh tidak, jelas ada perubahan. Iya. Ya, jadi sejak saya kepala desa, misalnya kita omong infrastruktur jalan, jadi masih sangat terbatas waktu itu. Kemudian waktu saya jadi DPR, karena itu tadi omong soal perubahan ini kan tergantung kondisi keuangan daerah juga yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat juga. Saya pikir ya kita jalankan saja. Perubahan hari ini tentu ya kita semua tahu, baik dari pembangunan infrastruktur yang sekarang ini, saya pikir 2023 ini sangat dirasakan oleh masyarakat Manggarai Timur. Ya. Bagaimana akses transportasi kita ini sedikitnya sudah memberikan ruang yang cukup bagus untuk masyarakat. Kemudian lain-lain, ya soal pendidikan, di mana-mana kita buka sekolah. Tentu harapannya bahwa tidak ada generasi muda Manggarai Timur yang tidak mengecam pendidikan, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi 10 tahun terakhir Manggarai Timur membuka lembaga pendidikan itu cukup, dengan mimpi bahwa generasi muda Manggarai Timur
tidak ada yang tidak berpendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA. Soal dia bagaimana ke perguruan tinggi tergantung. Kan begitu dia. Iya. Tapi sejauh ini semuanya sudah dilakukan cukup maksimal. Sudah. Oleh Saya pikir pemerintah sesuai daerah. dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah sudah jalankan dengan baik, kemudian masyarakat juga sudah membangun kebersamaan untuk membangun Manggarai Timur. Iya. Itu tadi, kebersamaan selalu yang harus dibangun. Begitu. Baik. Nah, Tidak banyak yang tahu bahwa Bapak Siprianus Habur ini adalah seorang atlet Kempo. ya. Sudah cukup lama beliau berkecimpung di dunia olahraga ini, dan bicara soal Kempo itu bicara soal anak muda kan, Ya. berarti ya. Makanya mungkin tadi konsentrasi salah satu hal yang ditekankan itu adalah soal pendidikan dan generasi muda Ya. yang berpendidikan. Ya, saya ini terus terang saja. Sejak SMA memang saya begitu tamat SMP dulu. Kalau di SMP olahraga umum saja. Ya. Tapi begitu saya masuk SMA sudah agak terarah. Saya ikut latihan Kempo sampai di tingkat perguruan tinggi, bahkan sampai tamat juga. Sampai hari ini juga masih ada sedikit Sisa-sisa. bergabung lah. Tetapi Bukan kan sisa-sisa. begini, orang olahraga tentu dia punya kedisiplinannya berbeda. Nah, ya. Kenapa? Jam bangun saja dia sudah pasti tidak akan rubah. Nah, Itu saya baru mau orang bertanya begitu. soal itu tadi. Begitu. Berarti olahraga bela diri Kempo itu ada hubungannya dengan disiplin yang selalu diterapkan oleh Pak Wakil Bupati untuk pelaksanaan tugas hari-hari ya. Apakah karena itu juga? Ya memang itu yang Itu terjadi. terbentuk, Jangankan saya jadi pejabat. Sejak saya biar tinggal di kampung juga mungkin karena itu tadi. Iya. Semangat untuk menyehatkan tubuh itu selalu ada. Ya bangun paginya disiplin. Kemudian saya ini terus terang saja ya omong waktu itu saya sangat konsisten. Iya. Ya mungkin karena sejak saya kuliah juga dulu itu hampir semua kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus saya ikut. Sehingga waktu itu saya sangat menghargai. Oke. Kalau olahraganya mulai jam berapa, rapatnya mulai jam berapa, kegiatan lainnya jam berapa. Sehingga itu konsisten Itu yang ya. selalu. Sehingga akhirnya itu terbawa sampai hari ini. Di rumah ini boleh tanya mereka. Jadi bangunnya sudah pastilah. Kemudian mandinya jam berapa, makannya jam berapa, siap pergi kantor. Sehingga tidak ada alasan saya untuk Terlambat. misalnya pergi kantor tidak sesuai dengan jam itu sulit. Iya. Karena itu sudah dijadwalkan memang. Iya, itu menarik dengan tingkat disiplin yang Bapak miliki. Kemudian kalau dibandingkan dengan kayaknya sekarang makin kesini banyak orang yang semakin santai, terutama anak muda. Bagaimana Bapak melihat peran generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan di Manggarai Timur? Jadi begini, kita sangat butuh peran generasi muda untuk pembangunan di Manggarai Timur. Tapi paling tidak pemerintah juga harus menyiapkan. Jadi apakah lahan atau apa istilahnya? Contoh, generasi muda itu ya kalau mau gabung di dunia politik. Karena begini, masuk di dunia politik itu orang yang mau berpikir kepentingan orang lain. Tidak egois. Tidak egois dia. Karena kalau dia tidak berpikir untuk orang lain, tidak mungkin dia dipilih. Iya. Tapi karena dia punya semangat, niat untuk membangun orang lain, ya walaupun kita ini tidak ada niat untuk memilih, tetapi Tuhan pasti akan kasih jalan. Kalau Bapak melihat generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan sering jalan-jalan selama ini, peran mereka cukup aktif tidak dalam pelaksanaan pembangunan di Manggarai Timur? Saya pikir sudah cukup lah. Contoh saja mereka ikut pendidikan dengan baik. Kemudian Komunitas-komunitas. juga. ada komunitas-komunitas orang muda sekarang. Iya. Saya kaget, saya jalan di beberapa sekolah, ternyata potensi anak-anak ini cukup banyak. Iya. Apakah di musik, apakah di tarian, cukup banyak lah. Tadi dengan mereka libat di komunitas seperti itu, mental mereka juga terlatih, Terbentuk, ya. terbentuk begitu. Iya. Baik, bicara soal generasi muda berarti bicara soal masa depan, Iya. jauh ke depan. Iya. Nah, bagaimana, apa cita-cita besar seorang Siprianus Habur sebagai seorang pribadi untuk Manggarai Timur 10 tahun yang akan datang? Ya, tentu mimpi saya itu kan. Ya. Kalau kondisi sampai hari ini kita misalnya kita masih masuk dalam kabupaten yang miskin ekstrim, kemudian dari stunting juga kita juga masih di angka 89%, kemudian di
Ya, kematian ibu dan anak juga ini kan ya tantangan kita bersama. Harapan kita tidak terlalu harus 10 tahun dia. Apakah di 5-6 tahun ke depan kita bisa keluar misalnya dari kemiskinan ekstrim ini. Kemudian soal stunting. Ya, kalau target nasional ini kan 2024 ini harus ke 0 dia. Mampukah kita untuk mendekati walaupun tidak sampai itu. Nah, kemudian soal kematian ibu dan anak ini juga. Kita ini kan masih termasuk tinggi juga. Kira-kira ke depan. Ya, itu niatnya. Itu tapi isu utamanya. Iya, tapi semuanya lewat. Semua kita harus bangun kerjasama. Tidak bisa andalkan apakah bupati atau wakil bupati. Tidak. Semua elemen. Mulai dari para ASN. Jadi kemudian masyarakat juga. Mari kita bangun bersama. Berarti Bapak punya keyakinan bahwa Manggarai Timur akan jauh lebih hebat dari sekarang. Bisa punya kesempatan itu dengan modal yang kita punya sekarang, generasi mudanya? Saya pikir saya lihat di perjalanan Manggarai Timur ini kan tidak mungkin tidak berubah. 5-10 tahun lalu seperti apa. Kemudian 5 tahun terakhir ini kira kondisi siapa? Saya pikir itu pasti langkah itu tidak di tempat lah. Pasti semangat untuk perubahan. Siapapun pemimpin, langkah Manggarai Timur tetap pasti arahnya untuk perubahan. Yang lebih baik. Jadi karena niat kita, masyarakat Manggarai Timur harus ya seperti daerah-daerah lain lah begitu. Baik, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Nah, kita sampai di pertanyaan penutup. Kami punya satu pertanyaan penutup. Kalau boleh merangkum politik, kaum muda, dan pembangunan Manggarai Timur, itu dirangkum dalam satu kalimat saja. Seorang Siprianus Habur akan bilang apa? Ya, memang mau buat kalimat pendek juga agak susah. Tidak apa-apa panjang. Ya, jadi apa namanya? Mari kita membangun Manggarai Timur dalam suasana kebersamaan dan semangat yang sama. Baik itu generasi tua, generasi muda, apalagi dalam menyambut Indonesia Emas 2045, saya pikir ini butuh. Jadi semangat kebersamaan itu harus selalu kita tampilkan untuk perubahan, untuk kemajuan Manggarai Timur. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bersama kami dalam podcast Cerita dari Matim. Silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan secara khusus untuk teman-teman di Manggarai Timur, baik itu kaum mudanya, masyarakat secara keseluruhan, atau mungkin ASN secara spesifik. Kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur, harapan saya kita mampu membangun Manggarai Timur dalam suasana kebersamaan. Untuk para ASN juga semangat profesionalisme kerja untuk melayani masyarakat Manggarai Timur itu tidak boleh kendor dia. Harus selalu ada semangat melayani. Kemudian terus terang saja kita di Manggarai Timur ini wilayah cukup luas, maka tentu pemerintah tidak berarti untuk tidak hadir di seluruh pelosok Manggarai Timur. Tapi karena ini kita ruangnya, pasti niat untuk itu pasti adalah. Jadi terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua di seluruh wilayah Manggarai Timur. Kepada kita semua, mari kita bangun Manggarai Timur dalam suasana kebersamaan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Silakan kita sambil minum kopi. Terima kasih banyak. Ya, demikianlah podcast Cerita dari Matim untuk edisi yang kedua pada hari ini bersama dengan Bapak Wakil Bupati Manggarai Timur, Bapak Siprianus Habur. Intinya adalah membangun Manggarai Timur itu harus dimulai dari diri sendiri, tetapi yang paling penting itu adalah Manggarai Timur harus dibangun dalam kebersamaan. Kita bersama ada sampai dengan di titik ini itu karena kerja keras semua pihak, kerja keras semua stakeholder, dan terutama dukungan dari masyarakat Manggarai Timur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya Jenny Wajong pamit. Kita jumpa lagi dalam edisi selanjutnya podcast Cerita dari Matim. Salam dari Borong. Selamat.